Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Saya mohon maaf Baraya, sama sekali video ini tidak dibuat untuk membuat Baraya gusar, pesimis, atau menjadi overthinking terhadap hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Tapi sebaliknya, video ini dibuat agar kita semua bisa mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi seperti yang Baraya ketahui sekarang, bahwa Indonesia itu masuk ke dalam sebuah zaman di mana ketidakpastian itu semakin lama semakin menyeruak. Ekonomi Indonesia semakin memburuk, kemudian penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin tidak baik, dan sebagainya. Dan ini mengarah pada krisis multidimensi yang dulu juga sudah pernah terjadi di Indonesia. Jadi Baraya, kalau misalkan Indonesia mau mengalami krisis multidimensi, itu biasanya akan diwarnai dengan banyak sekali tanda-tanda. Dan kita mengetahui bahwa tanda-tanda itu sudah terlihat, misalkan kemarin saya memposting ada 20 tanda-tanda yang menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Soal PHK masalah, soal pabrik-pabrik yang tutup lah, investor yang kabur lah, dan sebagainya, itu sebenarnya mengarah pada krisis multidimensi. Tapi ada tanda-tanda kubro, tanda-tanda yang jelas yang akan menegaskan bahwa krisis ekonomi di Indonesia itu benar-benar akan terjadi. Tanda-tanda itu sudah terpola bahkan jauh sebelum Baraya lahir. Sejak tahun 1960-an, kalau Indonesia mau mengalami krisis, biasanya akan muncul tanda-tanda kubro sebagai berikut. Yang pertama, itu biasanya dimulai dari krisis yang terjadi di Asia Tenggara. Tahun 60 ada krisis di Asia Tenggara dulu, baru terjadi di Indonesia. Kemudian tahun 98 Baraya sudah mengetahuinya. Dari Thailand dulu krisis ekonomi, kemudian merambat ke Indonesia. Tahun 2007-2008 terjadi krisis di sana. Untung ekonomi Indonesia kuat sehingga Indonesia bisa bertahan. Kemudian sekarang tahun 2025 ketika ada sekali banyak indikasi-indikasi bahwa Indonesia tidak baik-baik saja ekonominya, itu di Thailand ada pergerakan ekonomi yang ambruk. Nah, ini apakah juga akan mengantar kepada Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, kalau Indonesia mengalami krisis itu adalah krisis-krisis yang berhubungan dengan ekonomi akan bertransformasi, akan bertransisi menjadi krisis kepercayaan kepada pejabat-pejabat publik. Dan transisi itu biasanya terjadi di bulan Maret. Baraya silahkan cek apa yang terjadi tahun 65, kemudian cek tahun 1997, 1998, dan Baraya cek yang sekarang. Jadi perubahan dari krisis ekonomi berubah menjadi ketidakpercayaan kepada pemerintah, itu biasanya terjadi di bulan Maret. Kenapa bisa seperti itu ya? Ada pola yang khas gitu. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengetahui bahwa Indonesia akan mengalami krisis kalau ada intervensi kuat dari asing. Misalkan tahun 60 itu muncul CIA gitu ya. Kemudian tahun 1998 itu jelas George Soros sampai datang ke Indonesia gitu ya untuk ngobok-ngobok ekonomi dan sebagainya. Kemudian tahun 2007-2008 juga kurang lebih seperti itu. Dan sekarang itu si raja terakhir George Soros juga udah muncul lagi, sudah datang. Keberadaan George Soros itu seperti malaikat maut, seperti dajjal gitu. Jadi kalau misalkan dia datang ke satu tempat atau dia ngomentari tentang satu kejadian di satu tempat, biasanya itu akan mengalami krisis di situ gitu. Karena dia itu adalah seorang kapitalis radikal gitu. Dan dia itu adalah orang yang sangat hobi untuk mengacak-acak ekonomi. Bukan hanya satu dua kelompok masyarakat, itu satu negara itu biasanya dia serang gitu. Nah, apakah Indonesia akan mengalami krisis multidimensi karena tanda-tanda sugro dan tanda-tanda kubronya sudah ada? Baraya mengenal Amerika Serikat? Ya, tentu saja semua tahu dan semua mengenal Amerika Serikat. Amerika Serikat itu adalah negara satu-satunya yang mendeklarasikan kepada dunia bahwa mereka itu adalah polisi dunia. Dan sama seperti kelakuan polisi yang kita kenal, ladusing lah. Ladusing-ladusing itu adalah sering kita gambarkan atau sering kita citrakan sebagai tukang malak, tukang peras, tukang cari masalah, dan kemudian kalau ada apa-apa dia berani menyerang. Dan itulah yang menjadi karakteristik dari Amerika Serikat. Amerika Serikat itu tukang malak, tukang nyerang, tukang ngapa-ngapain, bahkan kepada negara yang berdaulat sekalipun. Itu kelakuan Amerika Serikat. Bahkan kalau misalkan kita cek 70 tahun terakhir, perang-perang yang terjadi itu pasti melibatkan Amerika Serikat.
langsung atau tidak langsung pasti Amerika Serikat hadir dari setiap konflik yang terjadi di dunia sejak 70 tahun terakhir. Silakan Baraya cek. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yaitu karena Amerika Serikat itu mengaku dirinya sebagai ladusingnya dunia, sebagai polisinya dunia, dan karena itu maka dia merasa berhak untuk ikut campur terhadap semua jenis kejadian yang ada di muka bumi ini, begitu. Jadi kalau misalkan kita mau mencoba menganalisis Amerika Serikat, sederhana sih sebenarnya. Ya dimulainya dari situ. Amerika Serikat merasa bahwa dirinya itu adalah polisi dunia gitu dan harus ikut campur terhadap apapun yang terjadi di seluruh dunia gitu. Nah, tapi tidak semua hal yang terjadi juga Amerika Serikat ikut campur. Amerika Serikat itu hanya ikut campur pada hal-hal yang diduga akan berpengaruh terhadap kepentingan dirinya sendiri. Dan kepentingan terhadap Amerika Serikat itu biasa kita kenal dengan dua hal. Jadi Amerika Serikat akan menjadi sangat baper dan sensitif kalau menyangkut dua hal. Apa saja? Minyak dan dolar. Hal-hal yang lain mungkin Amerika Serikat bisa toleran, tapi kalau misalkan ada yang mengganggu dolarnya dan yang mengganggu minyaknya, maka Amerika Serikat akan bereaksi keras. Dan ini terbukti, di mana-mana sudah seperti itu. Kenapa? Ya karena Amerika Serikat itu adalah negara yang bisa menjadi polisi karena dia adalah negara industri terbesar di dunia. Dan negara industri itu pasti membutuhkan minyak, gitu, membutuhkan energi. Kalau stok bahan bakar Amerika Serikat itu terhenti, maka dia juga akan berhenti sebagai negara industri. Kalau dia terhenti sebagai negara industri, ya berarti dia juga terhenti sebagai negara adidaya dan dia nggak menjadi polisi lagi, kan begitu. Makanya dia harus melindungi sumber daya minyaknya di seluruh dunia itu untuk kepentingannya sendiri, kan begitu. Kalau misalkan ada yang bermasalah dengan itu, Amerika Serikat pasti akan menyerang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Amerika Serikat sebagai negara industri itu membutuhkan pasar yang sangat luas. Dan karena itu maka mereka harus mengendalikan ekonomi. Dan karena itu maka dolar jangan pernah diganggu-gugat. Gitu kan? Dolar Amerika Serikat itu sekarang sangat-sangat kuat, tapi kekuatan itu juga karena di-backingi oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan ada negara, misalkan Irak atau Libya memutuskan saya tidak mau jual beli, tidak mau bertransaksi pakai dolar, Amerika Serikat akan menyerang dengan berbagai alasan yang absurd gitu, tapi ya diserang juga hanya agar dia kembali menjadi negara yang bertransaksi dengan dolar gitu. Ya kenapa harus dengan dolar? Ya karena kan Amerika Serikat itu adalah negara penghutang terbesar di seluruh dunia. Tapi hutang itu dibayarnya harus pakai dolar. Jadi kalau misalkan Amerika Serikat memegang mata uang dan mencetak mata uang yang itu benar-benar bisa mengapusi utang Amerika Serikat, itu ya udah selesai gitu. Jadi hutang Amerika Serikat sekarang kan yang terbesar di seluruh dunia. Katakanlah 2.000 triliun dolar gitu. Dalam tindakan yang paling ekstrim Amerika Serikat bisa aja motong utangnya gitu. Karena dolarnya kan dia yang pegang gitu. Dan fakta bahwa negara-negara di seluruh dunia menggunakan mata uang dolar artinya apa? Artinya sebesar apapun utang Amerika Serikat itu akan ditanggung oleh negara-negara yang menggunakan mata uang dolar. Jadi pinter Amerika Serikat itu. Nah, tapi sekarang tuh ada satu kejadian yang benar-benar provokatif. Yaitu apa? Ada Cina dan ada Rusia yang memutuskan untuk melawan Amerika Serikat dan memutuskan untuk memulai dedolarisasi. Bagaimana caranya? Mereka mengumpulkan negara-negara dengan populasi besar dengan ekonomi kuat yang lainnya. Jadi sudah Rusia dan Cina, kemudian datang Brazil, kemudian ada India dan Afrika Selatan. Dan 5 negara ini kemudian dibujuk, ayo kita bikin mata uang sendiri. Kalau misalkan mereka benar-benar mewujudkan mata uangnya sendiri, berarti setengah populasi global itu akan bertransaksi dengan mata uang itu, tidak menggunakan dolar. Cina dan India aja masing-masing sudah 1,5 miliar, katakanlah sudah menjadi 3 miliar. Ditambah Rusia, ditambah dengan Afrika Selatan dan negara-negara pinggirannya, itu akan menyebabkan Amerika Serikat kolaps. Itu akan menyebabkan dolar permintaannya akan menjadi sangat turun gitu kan. Dan ini si Cina dan si Rusia ini secara gamblang dan terbuka mengatakan bahwa kami akan melakukan dedolarisasi. Kami akan menghapuskan hegemoni Amerika Serikat di seluruh dunia gitu. Jadi bayangin seberapa marahnya Amerika Serikat terhadap Cina dan Rusia dengan BRIC-nya itu. Amerika Serikat itu marah udah keubun-ubun gitu. Apalagi dengan kemunculan Donald Trump. Baraya cek aja itu betapa ekstrimnya Amerika Serikat sekarang melakukan tindakan-tindakan. Karena apa? Karena mereka marah luar biasa gitu. Masalah dolar yang nggak boleh diganggu-gugat sekarang malah diganggu-gugat. Tapi kenapa tuh Amerika Serikat tidak mau menyerang? Ya karena Rusia dan Cina itu sama-sama besar. Dan kalau misalkan mereka bergabung, keduanya itu bisa dikatakan hampir menyamai Amerika Serikat.
Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, nah Amerika Serikat kan nggak berani nyerang. Ini kurang lebihnya sama seperti apa yang terjadi di Perang Dingin. Jadi Amerika Serikat punya musuh yang kurang lebih setara dengan dirinya, yaitu Uni Soviet. Sama-sama punya nuklir, sama-sama punya mata-mata, sama-sama punya teknologi yang canggih dan masif, dan lain sebagainya. Dan karena itu, maka terjadi stalemate. Amerika Serikat nggak berani nyerang Soviet, Soviet juga nggak berani nyerang Amerika Serikat. Sama seperti yang sekarang. Tapi, yang terjadi apa? Amerika Serikat akan nyerang proksi-proksi dari Soviet, begitupun sebaliknya, Soviet akan nyerang proksi-proksinya Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat pada waktu itu gak berani nyerang Soviet. Tapi yang dia lakukan apa? Cari teman Soviet yang paling lemah, lalu hancurkan di situ. Kemudian nanti loncat lagi ke yang lebih lemah lagi, serang. Begitu aja seterusnya. Jadi Amerika Serikat nyerangnya proksinya aja. Makanya diketahui bahwa proksinya Soviet itu adalah Korea. Ya udah, serang Korea. Nanti terjadi lagi balasan dari Soviet mendukung gitu ya. Terjadi antara yang mendukung Korea komunis dengan yang menentang Korea komunis. Terjadi perang Korea. Amerika Serikat nggak mengorbankan pasukannya, Soviet nggak mengorbankan pasukannya, tapi berjuta-juta rakyat Korea itu mati gara-gara perang saudara. Kemudian cek juga Vietnam. Vietnam itu mau komunis, mau ke kubu Rusia, ke kubu Soviet. Kemudian Amerika Serikat datang di situ berperang selama puluhan tahun. Amerika Serikat tidak kehilangan banyak tentaranya, tapi ada berjuta-juta rakyat Vietnam yang meninggal gara-gara perang itu. Begitulah yang terjadi di seluruh dunia di mana-mana ketika ada dua kekuatan besar yang sama-sama tidak berani menyerang secara frontal, tapi menggunakan proksi-proksinya untuk berhadapan satu sama lain. Di dunia pada waktu itu, pada perang dingin terjadi, sekarang juga terjadi seperti itu. Amerika Serikat gak berani nyerang langsung kepada Cina, Cina juga gak berani nyerang langsung kepada Amerika Serikat, hanya perang dagang, tapi proksi-proksinya mulai ditandain. Siapa berpihak pada siapa, maka dia akan menjadi musuh bagi pihak yang lain. Di tengah-tengah kegalauan dunia yang seperti itu, ada satu yang agak gimana gitu. Pemerintah Indonesia langsung mengatakan kami gabung ke BRIC untuk ikutan dedolarisasi. Apa yang terjadi? Ya berarti Indonesia ditandain oleh Amerika Serikat sebagai negara yang memberontak pada dolar. Sekali lagi, memberontak pada dolar dan memberontak pada minyaknya Amerika Serikat itu fatal sekali, itu sensitif sekali. Dan Indonesia sudah mendeklarasikan itu. Kami mau gabung ke BRIC dengan betapa polosnya. Dan rakyat Indonesia juga kemarin kan di kolom komentar, wah Indonesia gak akan apa-apa karena Indonesia gabung ke BRIC dan sebagainya. Ini kacau baraya. Jadi intinya gini nih, satu hal yang membedakan antara perang dagang sekarang dengan perang dingin di masa lampau adalah perang dingin di masa lampau itu terjadi di mana satu pihak dengan pihak yang lain itu biasanya terikat pada fakta pertahanan. Soviet dengan fakta Warsawanya, Amerika Serikat dengan berbagai fakta-fakta yang kecil-kecilnya tapi terpecah belah dan banyak gitu. Nah, mereka itu punya ketentuan, punya prinsip bahwa kalau misalkan satu negara anggota diserang, maka negara yang lainnya harus ikut berperang, ikut membantu. Itulah yang terjadi misalkan pada perang-perang di Perang Dingin gitu. Jadi ketika proksinya Soviet diserang, maka akan ada negara-negara yang lain akan membantu di situ. Itu prinsipnya. Tapi di zaman sekarang, perang dagang Amerika Serikat versus Rusia dan Cina itu tidak ada fakta pertahanan, yang ada adalah fakta ekonomi. Jadi apa? Jadi tidak ada perjanjian saling membela secara militer. Jadi kalau misalkan Indonesia gabung nih ke Rusia dan Cina, ke kubunya mereka itu tidak, Indonesia itu tidak akan mendapatkan pembelaan apapun kalau diserang sama Amerika Serikat. Karena kita fakta ekonomi bukan fakta pertahanan. Paham kan? Nah, karena itulah maka Amerika Serikat, ini Indonesia udah macam-macam ikutan sama blok-blok sana gitu ya. Ya udah ayo kita serang gitu. Dan ketika sudah diserang ya Indonesia nggak bisa apa-apa. Nah, bagaimana pola penyerangan Amerika Serikat? Relatif serupa, relatif sama. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau Indonesia mau mengalami krisis multidimensi, itu ada tanda-tanda yang bisa dijelaskan secara gamblang gitu. Itu berulang, polanya itu berulang gitu. Misalkan ya 65 seperti itu, 98 seperti itu, 2008 seperti itu, dan sekarang polanya juga kurang lebih seperti itu gitu. Mulai muncul krisis ekonomi dari multidimensi, kemudian ada kemarahan yang meletup-letup dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dan kemudian mulai ada gonjang-ganjing dan sebagainya, kemudian ditutup dengan kemunculan raja terakhir yaitu George Soros. Sama semuanya dari awal sampai akhir itu sama seperti itu kejadiannya. Coba silakan Baraya cek pernyataan saya ini benar atau salah. Semoga, saya mah berharap bahwa pernyataan saya itu salah gitu ya. Semoga. Tapi ya seharusnya kita mulai
memikirkan antisipasi apa yang mungkin harus kita lakukan terhadap masalah yang sangat besar di saat ini dan kemudian hari gitu. Dan kalau misalkan Amerika Serikat itu mau misalkan mengacaukan sebuah ekonomi sebuah negara, itu kan sebenarnya bagi mereka tuh gampang. Karena Amerika Serikat itu adalah sebuah negara yang cukup pengecut gitu. Jadi kalau misalkan mau melakukan sesuatu, tidak mau perang secara langsung, tapi lemahkan dulu musuhnya, baru mereka datang. Itu di perang manapun, bahkan strategi militer mereka, pendekatan militer mereka juga seperti itu. Di perang dingin misalkan mereka melakukan carpet bomb. Jadi dari angkasa dibomin dulu, nah prajuritnya udah sekarat gitu, baru tentara Amerika Serikat datang nembakin jenazah, nembakin orang sekarat, kayak gitu. Perilakunya itu kayak gitu Amerika Serikat itu. Gak mau perang frontal gitu. Apalagi kalau misalkan sama-sama kuat. Jadi Amerika Serikat tuh harus memastikan bahwa musuhnya itu dilemahkan dulu, baru setelah itu mereka datang nyerang gitu Amerika Serikat tuh. Nah, terhadap Indonesia juga seperti itu. Ya walaupun Indonesia sebenarnya tidak akan berdaya kalau misalkan diserang sama Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat tetap nggak mau ambil risiko, jadi dilemahkan dulu. Dengan cara apa? Ya sejak lama di Indonesia itu banyak agen-agen, banyak mata-mata yang bekerja untuk Amerika Serikat. Ada pejabat-pejabat Indonesia yang kerja untuk Amerika Serikat, ada agen-agen, ada media massa yang dibiayai sama mereka, ada LSM, NGO, bahkan ada di kalangan mahasiswa. Itu ada semuanya, mereka tuh udah siap untuk bergerak kalau di komando. Bahkan kemarin, ini mah indikasi saya nggak tahu benar atau enggak gitu ya. Tapi kemarin di Surabaya itu ada mahasiswa demo untuk nuntut TNI, tapi yang diminta salah satunya itu adalah tarik TNI dari Papua. Saya sih menduga ini pesanan. Saya menduga ya. Ya walaupun di satu sisi saya ada dalam satu barisan yang sama dengan mahasiswa, tapi pada bagian ini saya sih menduga bahwa ini tuh ada urusan dengan dunia luar gitu. Apakah benar seperti itu? Dan kalau memang benar-benar seperti itu, maka skema yang tadi itu sudah benar-benar terjelaskan dan nyata sekarang. Indonesia dilemahkan, Amerika Serikat misalkan melakukan pelemahan di Indonesia itu mudah sekali buat Amerika Serikat itu. Karena Indonesia serba ketergantungan pada negara-negara yang lain. Caranya misalkan sederhananya gini, Amerika Serikat akan tarik investor-investor dari Indonesia. Kalau misalkan sudah menarik investor dari Indonesia, IHSG Indonesia akan turun. Kalau misalkan sudah turun, kepercayaan pasar terhadap Indonesia itu akan berkurang drastis. Kalau kepercayaan terhadap pasar Indonesia sudah berkurang drastis, maka dampaknya apa? Orang-orang akan memindah kepemilikan rupiah mereka menjadi kepemilikan dolar misalkan. Artinya apa? Yang beli rupiah makin dikit, yang jual rupiah justru malah makin banyak gitu. Kalau sudah menjadi seperti itu, maka dolar membumbung tinggi. Sama seperti yang terjadi sekarang. Dolar sudah lebih dari 16.000. Mungkin bisa sampai 20.000 ke depannya. Karena apa? Karena kepercayaan publiknya sudah direnggut, sudah diangkat. Kalau misalkan sudah lebih dari 20.000 misalkan, maka itu akan menciptakan masalah psikologi di mana masyarakat akan menjadi semakin panik, semakin tidak percaya pada pemerintah, dan kerusuhan-kerusuhan akan ditingkatkan levelnya. Kalau sudah seperti itu, maka bisa saja Amerika Serikat akan mencari siapa yang akan menjadi pion untuk menjadi wakilnya di Indonesia. Sambil itu sudah terjadi, kan pasar Indonesia sudah hancur, sudah kolaps, saham-saham sudah jeblok semuanya. Nah, datanglah George Soros untuk tinggal membeli saham-saham yang paling murah itu untuk kemudian menjadi kuat lagi nanti belakangan, tapi itu semuanya sudah menjadi milik Amerika Serikat. Polanya selalu sama, Baraya, cek dari tahun 60-an gitu, tahun 1998 juga kayak gitu, kemudian hampir-hampir terjadi tahun 2008, dan sekarang juga kita OTW ke sana kayaknya gitu. Polanya jelas gitu. Baraya begini, banyak sekali di antara masyarakat dan khususnya pemerhati ekonomi yang melihat bahwa ada ancaman besar terkait dengan utang Indonesia yang semakin menumpuk. Misalkan sebelum-sebelumnya kita sudah dihebohkan dengan hutang Indonesia yang mencapai 4.000 triliun, tetapi kemudian masih naik lagi menjadi 5.000 triliun, dan terakhir ini ketika video ini dibuat tembus sampai 6.000 triliun. Banyak orang yang berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah bencana yang besar, dan bencana besar itu bisa diproyeksikan kalau rumus yang tadi itu diturunkan, misal dengan menggunakan utang per kapita. Ini juga yang pernah disebutkan oleh Sandiaga Uno yang mengambil dari Ibu Sri Mulyani yang menyebut bahwa orang Indonesia itu setiap orangnya akan mendapatkan jatah utang 13 juta rupiah, dan bahkan ketika bayi yang baru dilahirkan dia sudah mendapatkan utang sebesar itu.
Melihat data-data dan pernyataan ini, tentu saja banyak di antara masyarakat Indonesia yang panik dan kemudian skeptis tentang pikiran atau proyeksi masa depan Indonesia yang katanya akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Baraya begini, sebenarnya orang-orang Indonesia itu zaman sekarang mayoritas tidak sengsara-sengsara amat, tidak jelek-jelek amat, sampai sejauh yang kita ketahui bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia adalah salah satu yang paling tinggi di dunia. Artinya daya beli masyarakat itu memang tinggi. HP juga sangat tinggi, motor juga sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa kita memang tidak berkekurangan. Tetapi karena kita sekarang hidup di dunia hiperrealitas, di mana kita bukan hanya bisa menerawang apa yang bisa kita lihat, tetapi kita bisa menggunakan otak, pikiran, lensa, kacamata orang lain untuk dijadikan sumber pemikiran kita, maka banyak di antara hasil pemikiran-pemikiran orang lain itu yang relevan atau tidak kita jadikan sebagai objek keluhan. Aduh, kita sekarang miskin, aduh negara kita nggak maju dan sebagainya. Padahal kitanya baik-baik aja, HP kita kemarin aja beli dengan edisi yang lebih bagus, yang lebih baru gitu. Banyaknya keluhan itu menyebabkan banyak di antara orang-orang Indonesia yang peduli terhadap ekonomi Indonesia berusaha untuk mengajukan solusi. Dan ada beberapa di antara solusi yang diajukan itu adalah solusi-solusi yang di luar konsensus. Solusi-solusi yang dianggap sebagai gagasan ekonomi baru dan sebagainya. Nah, gagasan inilah yang kemudian lama-lama menjadi sebuah poros besar, dan orang-orang yang terlibat dalam poros itu kemudian menyalahkan pemerintah. Kenapa sih pemerintah nggak mau mencetak uang? Misalkan Indonesia sekarang mau bangkrut, utang udah sampai 6.000 triliun, tetapi boro-boro melakukan seperti itu, cetak uang aja nggak mau. Lihat Cina, lihat Amerika, lihat Taiwan, mereka adalah negara-negara yang sudah menerapkan MMT dalam artian mencetak uang dengan basis proyek dan lain sebagainya. Banyaklah ceritanya seperti itu. Di satu sisi yang lain, pemerintah nampaknya juga tidak bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat, dan ketika ada wacana ini, ada fenomena ini, ada gagasan ini, pemerintah seakan-akan bikin oposisi biner gitu, seakan-akan mereka menolak mentah-mentah kemudian tidak mau, dan ini akhirnya membuat masyarakat menjadi semakin kesal. Komunikasi yang gagal antara pemerintah dengan masyarakat ini adalah salah satu bencana paling dahsyat di Indonesia saat ini. COVID misalkan tidak terselesaikan karena apa? Karena pemerintah bikin program sendiri, sedangkan masyarakat bikin program yang lain, karena banyak di antara masyarakat yang tidak setuju atau meremehkan. Tentang vaksin saja ditertawakan, bahkan COVID ini masih dijadikan konten konspirasi dan sebagainya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana sesungguhnya ide-ide itu bermunculan. Baraya, kan banyak di antara orang-orang Indonesia yang kesal luar biasa pada pemerintah, seperti yang saya jelaskan tadi. Indonesia ini sekarang lagi hampir bangkrut, kepepet, kenapa nggak cetak uang aja, kenapa nggak pakai sistem MMT aja seperti negara-negara yang sudah besar, kenapa mereka tidak dijadikan contoh untuk memperbaiki kehidupan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, saya jelaskan di sini begini Baraya, kalau Baraya diminta untuk menjawab pertanyaan saya, Baraya milih utang atau cetak uang? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dua-duanya tentu saja punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi kalau Baraya misal melihat bahwa pemerintah tidak mau cetak uang, alasannya adalah sebagai berikut. Begini Baraya, pertama, bahwa mencetak uang itu mahal luar biasa. Kemudian yang kedua, syarat-syaratnya ribet. Dan yang ketiga, ini akan memunculkan, walaupun ini masih menjadi pertanyaan besar ya, akan memunculkan inflasi. Nah, dengan alasan-alasan ini, maka pemerintah tentu saja akan memilih sebuah jalan yang sudah diketahui awal mula dan risikonya sebelumnya, yaitu utang. Berhutang itu jauh lebih baik daripada cetak uang. Garis bawahi. Kenapa? Karena berhutang itu sejauh ini cara yang paling jitu untuk bisa menjalankan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Ketika kita berhutang, kita memiliki potensi untuk tidak mengeluarkan barang apapun atau tidak mengorbankan apapun, tetapi bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Gini Baraya, 10 orang paling kaya di Indonesia, atau bahkan 100 orang paling kaya di Indonesia, atau bahkan mungkin 1000 orang paling kaya di Indonesia selalu punya tips yang diandalkan ketika mereka ditanya tentang bagaimana memulai bisnis. Mereka katakan, jangan bisnis dengan modal uang sendiri. Prinsipnya adalah uang itu hanya boleh masuk ke saku, tetapi tidak boleh keluar sama sekali. Jadi, kalau kita mau bisnis, jangan pakai uang, jangan keluarkan uang dari saku kita. Jadi, apa yang dilakukan? Berhutang.
Makanya kita ketahui misalkan seluruh orang paling kaya di seluruh dunia pasti hutangnya juga banyak. Dan negara-negara paling besar di dunia utangnya juga luar biasa. Misal yang sering disebutkan bahwa Cina itu misalkan pakai MMT, misalkan bahwa mereka itu cetak uang. Ya gak gitu juga Baraya. Cina itu sampai sekarang adalah negara dengan hutang luar negeri terbesar di seluruh dunia. Amerika Serikat juga seperti itu, Jepang, Korea juga seperti itu, Singapura juga seperti itu. Apakah mereka punya kesulitan untuk mencetak uang? Tentu saja, sekali lagi seperti yang saya katakan, mencetak uang itu jauh lebih mahal daripada kita ngutang. Ngutang itu kita gratis. Jadi begini Baraya, kita kembali ke perumpamaan ya. Saya pengen bisnis, misalkan bisnis perhotelan. Nah, saya membutuhkan duit 5 miliar untuk bikin bangunan dan sebagainya. Maka apakah saya harus nabung? Kelamaan. Apakah saya harus cetak uang? Resikonya besar. Maka yang paling mungkin itu adalah saya berhutang. Setelah saya berhutang dapat 5 miliar, maka saya bayar orang terbaik dalam pemasaran, saya bayar direksi terbaik, saya bayar manajer terbaik, saya bayar staff-staff terbaik untuk menjalankan hotel itu. Saya guling-guling tiduran saja. Oke? Nah, setelah itu saya dapat keuntungan. Keuntungan itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama untuk saya sendiri, kemudian yang kedua untuk mengembangkan usaha, termasuk juga untuk persiapan bikin hotel berikutnya, dan yang satu lagi adalah digunakan untuk nyicil ke bank, untuk nyicil utang itu. Ketika si utangnya lunas, maka si hotel itu menjadi milik saya sepenuhnya, padahal saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun, karena uangnya dipinjam dari orang lain, dari pihak lain, dan itu dilunasi dengan hasil usaha atau keuntungan dari proyek yang saya jalankan tadi. Kan gitu, jadi saya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi kan butuh jaminan. Nah itu kalau soal jaminan saya sudah jelaskan di episode yang lain ya. Tetapi kalau kita punya hutang, kita kan akan diuber-uber sama si pemberi utang, ya kan? Iya. Terus selain itu, iya kalau bisnisnya berhasil, kalau gagal gimana? Nah, jawabannya ringkas Baraya. Misal begini, saya sudah jadi punya hotel itu, kemudian bangkrut total luar biasa, jelek kinerjanya dan sebagainya, atau kena COVID sehingga tidak ada yang menginap di sana. Karena bangkrut, si bank marah-marah, "Oi, kembalikan duit gua." Ya, saya tinggal bilang, "Maaf, saya nggak punya duit, sita aja tuh hotelnya." Ya udah, sama bank hotelnya disita. Apakah saya rugi? Ya enggak. Kan hotel itu juga hasil pinjaman dari bank. Kalau disita sama bank ya silakan aja. Nah, jadi berhutang itu kita tidak akan rugi apapun dalam konteks itu ya. Makanya sekali lagi saya katakan, walaupun ada potensi atau ada harapan untuk mencetak uang sebesar-besarnya di seluruh dunia, orang sampai sekarang dari mulai negara sampai orang-orang paling kaya itu tetap memilih untuk berhutang daripada nyetak uang. Ya tentu saja realitanya tidak sesimpel itu, kan utang juga macam-macam bentuknya ya. Jadi gini nih ya, kalau ada pernyataan utang kita menumpuk luar biasa, sebenarnya itu bukan pertanyaan atau bukan persoalan substansial. Yang jadi pernyataan substansialnya itu adalah si utang itu digunakan untuk apa, bukan berapa nominalnya. Amerika Serikat nominalnya besar sekali, tapi nggak ada masalah. Jepang besar sekali, tapi nggak ada masalah. Karena yang paling penting itu si utang itu dialokasikannya buat apa. Sejauh ini pemerintah di seluruh dunia bisa kita kenal pakai utang itu dengan 3 upaya. Yang pertama itu adalah untuk mensubsidi rakyatnya. Kemudian yang kedua untuk jajan awet, bikin infrastruktur dan sebagainya seperti yang pemerintah lakukan sekarang. Atau yang kemudian yang ketiga bikin bisnis. Jadi nanti si uang tergolangkeun. Nah, yang paling buruk dari pengelolaan utang itu adalah si uang itu digunakan untuk konsumsi. Nah, dalam hal ini subsidi. Jadi subsidi itu kutukan luar biasa. Kita ambil contoh yang sangat terjadi lah di Indonesia gini ya Baraya ya. Indonesia subsidi BBM. Bagaimana mekanismenya? Begini, Indonesia punya sumber-sumber minyak, sumur-sumur minyak yang sangat banyak dan sangat besar. Tetapi Indonesia tidak bisa mengelolanya sampai sekarang. Karena tidak bisa mengelolanya, maka yang terjadi adalah si minyak-minyak mentah dari Indonesia itu yang dibor dari sumur-sumur di Indonesia itu dijual ke Singapura. Karena kita nggak bisa mengelolanya. Harga minyak mentah itu per liter itu Rp5.000, katakanlah ya, Rp5.000. Sama Singapura diambil, terima kasih saya beli Rp5.000 per liter. Udah di itu kemudian diolah jadi Pertamax, Pertalite, jadi apa semacam itu ya. Kemudian dijual lagi ke orang Indonesia, berapa? Harganya Rp14.000 per liter. Dengan demikian si Singapura untung berapa sekian lah ya. Nah, sama Indonesia, oh makasih ya. Sama orang Indonesia dibeli per liternya Rp14.000. Kemudian dijual sama masyarakat kita itu adalah Rp7.000.
Kenapa? Karena subsidi. Artinya pemerintah itu setiap 1 liter dari bensin itu dia nombok Rp7.000. Bayangkan seberapa besar pengeluaran pemerintah pada waktu itu. Jadi udah mah sumurnya dari Indonesia, tapi kita nggak bisa mengelola, akhirnya dijual 5.000 perak ke Singapura, sama Singapura diolah doang, dikembalikan ke Indonesia Rp13.000. Indonesia udah tekor di situ, dan Indonesia malah tambah tekor lagi karena menjual ke masyarakatnya bukan ngambil untung misalkan jadi 16.000 gitu ya, malah dijual dengan harga Rp7.000 karena disubsidi. Nah, rugi bandarnya gede-gedean kan? Iya, tapi pemerintah kalau mau nyebut subsidi itu bisa di demo berjilid-jilid baraya. Kan dulu pernah ada satu kejadian, BBM subsidinya dipotong 500 perak, itu demonya sampai gila-gilaan, sampai foto presiden diinjek-injek lah, sampai apa, mahasiswa turun ke jalan bikin macet dan sebagainya, dan pakai motor lagi, motor gede, kami rakyat miskin, tapi mau pakai motor gede gitu ya, kami menuntut pemerintah untuk tidak ya gitu lah, banyak ya bacotnya. Nah, oke, setelah itu di situ saja kita sudah mengetahui kutukannya. Tetapi kutukannya belum berakhir di situ, baraya. Kalau kutukan subsidi itu, setelah pemerintah mensahkan bahwa harga BBM sekarang adalah Rp7.000 per liter, apa dampak berikutnya? Secara psikologis orang-orang akan mudah atau pengen untuk beli mobil dan motor karena BBM harganya sangat murah. Karena banyak sekali orang yang beli mobil dan motor, bayangkan di Jakarta saja itu sekitar 1.500 kendaraan per hari terjual di Jakarta saja, 1.500. Dampaknya apa? Kemacetan yang sangat luar biasa. Karena kemacetan yang luar biasa, maka si pemerintah garuk-garuk, jalan harus diperlebar atau bikin jalan layang. Dan dampaknya apa? Pohon-pohon di trotoar itu harus ditebangin, atau rumah yang ada di pinggir jalan itu harus digusur. Berapa biaya yang sangat besar yang ditanggung oleh pemerintah untuk meluaskan jalan biar nggak macet. Dan itu gara-gara subsidi yang tadi. Nah, oke, tapi itu pun belum selesai. Setelah si ininya dinaikkan, kemudian rakyat yang kami fakir miskin terus beli mobil, kan biar ini ya, karena BBM-nya murah. Nah, setelah beli mobil, tetap aja kemampuan pemerintah untuk bikin jalan tidak secepat kemampuan rakyat untuk beli mobil baru. Akhirnya tetap macet-macet juga. Ketika tetap macet, polusi udara terjadi. Polusi udara itu per hari merugikan Indonesia sekitar 3 triliun per hari. Bayangkan lah ya, per hari. Tuh, rugi lagi. Nah, kenapa bisa rugi seperti itu? Karena ya banyak polusi itu kan menyebabkan, khususnya adalah terkait dengan kesehatan. Ketika banyak polusi, banyak juga orang-orang Indonesia yang sakit. Kalau sakit, kemana orang-orang Indonesia datang? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu biaya pengobatannya disubsidi juga sama pemerintah. Tuh kan, hanya gara-gara subsidi itu. Dan bayangkan baraya, subsidi itu semuanya didapatkan dari utang yang harus dibayar kepada negara asing atau korporat-korporat asing. Kan kita tekornya luar biasa hanya dalam satu masalah saja. Jadi baraya, kalau ada yang mengajukan solusi, misalkan ini praktis, ini cepat, masalah di Indonesia itu terlalu pekat baraya, terlalu susah, terlalu rumit. Kayak kabel ini nih tuh, kabel mixa ya terlalu rumit kayak gini. Jadi kalau sekarang misalkan masyarakat protes luar biasa kenapa utang Indonesia menumpuk, ya sekali lagi bukan soal nominalnya yang kita perhatikan, tetapi alokasi dari utang itu digunakan untuk apa? Kalau untuk konsumsi, untuk subsidi, hancur. Tetapi kan masyarakat yang minta itu subsidi dicabut 500 perak aja, demonya bisa luar biasa. Ya udah, kalau gitu utangnya digunakan untuk poin yang kedua dan yang ketiga. Jadi jajan awet, kayak bikin infrastruktur dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah untuk bikin pabrik. Jadi kita jadikan mesin uang seperti yang awal tadi. Jadi kalau sudah dapat uang, kita bisa bayar utang gitu. Begitu? Iya, begitu. Pemerintah sih pengennya seperti itu juga. Tetapi masalahnya adalah warga Indonesia lagi-lagi menolak itu. Pengennya hanya poin yang pertama aja. Sebab kalau misalkan orang-orang Indonesia itu disuruh untuk bekerja, yuk sekarang kita berhutang nih, tapi hutang ini kita jadikan untuk bikin pabrik yang besar. Kemudian kita kelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, mau nggak orang Indonesianya? Nggak mau. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Indonesia itu senangnya dapat gaji, tapi kerjanya nggak, pengennya ngegabut. Kenapa banyak sekali orang-orang Cina yang dipekerjakan di Indonesia, yang tenaga kerja asing gitu ya? Kenapa selalu jadi isu yang menggoreng? Kenapa? Karena dimulai dari realitas yang sangat sederhana. Orang-orang Cina itu didatangkan ke Indonesia oleh perusahaan-perusahaan itu karena mereka dikasih makannya cuma sehari 2 kali, gajinya kecil, tapi kerjanya bisa sampai larut malam.
Jadi rajin luar biasa, gak minta THR, gak minta tunjangan, gak minta apapun. Nah, sedangkan orang Indonesia gak bisa seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan banyak sekali tenaga-tenaga asing yang didatangkan ke Indonesia. Akibatnya, proyek-proyek untuk mengalokasikan utang itu untuk membangun mesin uang Indonesia itu mangkrak lagi, gagal lagi di tengah jalan. Dan akhirnya ketika misalkan kita tanya pada rakyat, rakyat tidak mau peduli, rakyat apatis, rakyat cuma bilang, ya kami kan sebagai masyarakat kecil, kami cuma pengen jajan, cuma pengen makan, cuma pengen kerja, kami nggak usah ngerti soal politik apalah, kami mah yang penting kerja. Nah, mikirnya tuh apatis kayak gitu. Jadi kan susah juga ini si pemerintah. Saya nggak membela pemerintah dalam hal ini, cuman saya jelaskan kenapa Indonesia itu susah untuk diberikan solusi apapun dalam hal ekonomi. Masalahnya itu nggak sesederhana, mendingan kita cetak uang berbasis proyek, kemudian kita bakar lagi uangnya, nggak sesederhana itu. Ada kompleks sekali. Tapi kan sumber daya alam kita itu banyak, ngapain juga utang? Kan kita bisa manfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tapi kenyataannya adalah utang iya, impor iya. Kita punya segala sesuatu, kita punya beras dan apa, tapi bahkan beras pun harus impor dari Thailand. Gimana ini kebijakan pemerintah?